malah nambahi dosa. Digoleki akar masalahe, dikenano apa perkarae. Yo nang kene, CTV panggonane. Acarane gak cuma cangkruan, acarane gak cuma cangkruan, acarane gak cuma cangkruan. Opo cek senengane ana wong kameramen iku gopo nata-nata gambar ngene. Kok ngono? Gak cuma cangkruan. Konco-konco Jawa Timur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mumpung sik rada anget dah. Kok iso rada anget? Aku iki gak anget, aku sepaneng saiki bisa. Sepaneng apa? Lah ya apa? Aku kan jadi Sik. Wong-wong ketemu mbek wajah-wajah indah seperti ini. Terus? Sampai sajane nek nang acara gak cuma cangkruan iku sajane semuanya adalah masalah. Oh kok bisa? Karena kamu sumber masalah. Ya Allah, terima kasih loh. Sudah dijelaskan secara detail ya. Ya weh. Aku iki sumpah, wis sepaneng. Ya apa sih anak kate iki mlebu. Anake sapa? Ya anakku. Oh. Masa anak kita berdua enggak mungkin. Gak mungkin. Ya kan enggak mungkin. Ya. Ya Karena mlebu SMA daftar angel kan bingung. Loh kan ono zonasi. Lah kan saiki ono tambahan maneh gak sekedar zonasi. Berarti sekolahnya ditambah kotane. Ya gak ngono, maksudnya syarat-syaratnya iku lho wis ono saiki ku ono indeks sekolah. Oh. Lah nek sekolah niku mang kira-kira kurang indeksnya iku mang kurang iso gak kelebu arek iki mang. Winginane ono kasus pisan. Terus, kasus anakku apa? iku karena sekitar Tambak Sari, kan sekolahan komplek. Wah, wes sing mlebu arek-arek pemain bal-balan sih gak pernah bolos sekolah. Wes koncone sekolahane anakku. Tapi ya ono meneng lho ya. Saiki ono iki ono sing arepe sekolah. Ya. Iki mak iki emosi lho ya apa. Aku wis ngakoni lah dulur, kabeh nek wis tepai arep daftaran sekolah iki, wis sembarang panci dandang iso mencolot. Oh temenan isoan. Pas saiki mumet. Daftar SMA, SMK di Jawa Timur. Mumet. Ojo mumet. Nah, karena mau wis mumet saiki ojo mumet. Karena iki winginane aku sik nek gak salah iku ono programe Bu Gubernur ya apa iku pendidikan iki lho. Nah, saiki arepe tak takoni iki sik gorong teko karena ono Profesor Dr. Warsono tapi gak ono via Zoom. Prof Warsono bisa kita kontak komunikasi? Belum, oke. Langsung kepada Assalamualaikum Prof. Assalamualaikum Prof Warsono. Waalaikumsalam. Suara saya bisa didengar? Oh, selalu. Saya Bapak. Walaupun tidak pakai mic, suara Bapak saya dengar. Karena Bapak senang mendengarkan suara saya kalau Pak teriak-teriak di kampus. Betul. Demo ya. Iya. Sing ngajari aku demo, Prof Warsono ini. Saya izin Prof, saya ke Kepala SMKN 1 Surabaya, Dr. Anton Sujarwo MPD. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wis tak bedaki mau. Jare Jarine wangel lah yo ngono. Mboten usah angel-angel Pak, niki pancen wonten sekolah make up kok. Siap. Nah, sebelahnya ini dulur pancet iki, anggota Komisi E DPRD Jatim. Cak Basuki Babu Salam. Oh, assalamualaikum Cak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lah iki ono sito maneh Pak Suko iki sito teko apa gak iki? Ah sito, ya wis. Nah, kanca-kanca Jawa Timur pancene saiki ojo mumet daftar SMK di Jawa Timur. Memang banyak aturan, banyak syarat. Dan wong kadang-kadang gak ngerti lah mbok-mbok bapak-bapak pokoknya nyambut gawe, pokoknya dandang mateng kabeh kerupuk cemepak, tempe cemepak. Nah, ketika ono syarat ngono ya saiki tambah bingung. Nah, mari ini bakalan dibahas karo Pak Basuki, Pak Warsono karo Pak Anton. Ojo pindah channel, ojo nang dindi, tetep nang acara gak cuma cangkuran yuk. Gak cuma cangkruan, acarane gak cuma cangkruan. Opo sih repot. Duh, sulit. Gak cuma cangkruan. Kanca-kanca Jawa Timur ketemu maneh bare aku Cak Tomo. Topik monyong nang acara gak cuma cangkruan gare cerdas berkualitas. Pancene winginane aku sampai mbelani
wali murid demo gara-gara ijazah ditahan mbek sekolahan, Lho demo salah apa dhewe. ijazahe kok Ya ditahan? iku gara-gara pas sekolahan saiki tuntutan akeh. Nah saiki sekolah yang mlebu angel kok lulus angel. Iki Nah, langsung Cak Basuki iki, Cak Bas. Iki tahapan penerimaan peserta didik di Jawa Timur ini tahun ajaran 2023 SMA SMK ini mulai kapan? Nah niku kok syaratnya cek akeh, cek angel mencerdaskan kehidupan bangsa cek angel. Ya, Monggo Cak. Baik sekaligus hasil yang Batu mau Cak Bas. siap, matur manun, Dato Bek. Jadi kita menyadari bahwa pendidikan itu menjadi salah satu bidang yang menjadi komitmen kebangsaan ketika kita merdeka. Ya. Dan oleh karena itu dibentuklah pemerintahan Ya. yang melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan Kehidupan bangsa. Karena itulah maka pendidikan selalu menjadi prioritas dalam pembangunan. Apalagi sejak reformasi kita sepakati 20% anggaran pendidikan ini bagian dari perkenan dan keinginan kita semua untuk menjadikan pendidikan sebagai sebuah fokus dalam pembelajaran. Nah, karena itu memang apapun soal pendidikan selalu menarik menjadi bahan pergunjingan. Apalagi dalam momentum-momentum besar seperti sekarang, ono penerimaan siswa baru. Kalau tahapannya sih banyak ya, karena sejak kita berbeda pola. Kalau dulu kan tergantung 6. Nah, begitu daftar 6 kan gampang kan, nggak usah nyabut gawe. Iya. Tetapi karena pola 6 juga kemudian ada kritikan banyak pihak, maka kemudian perlu dibukalah beberapa varian, termasuk Ya. memperhatikan beberapa kemungkinan. Dan karena itu tahapannya menjadi panjang. Iya. Tahapannya sudah mulai dilakukan mulai minggu-minggu ini ya, Pak Kepala Sekolah. Jadi mulai minggu-minggu ini sudah mulai ada input nilai raport dan macam-macam. Karena tahapan masuk sekolah sekarang juga banyak. Ya. Ada afirmasi pun ada banyak. Ada afirmasi soal tidak mampu, ada afirmasi soal pembelaan terhadap guru, ada afirmasi terhadap tenaga pendidikan. Banyak lah, termasuk kemudian ada kepindahan tugas orang tua atau wali, ada prestasi, ada prestasi nilai akademik, dan terakhir zonasi. Ya. Dan sebenarnya ini semua bisa diakses, accessible. Masyarakat bisa meminta itu, termasuk kalau nanti ada yang mau berkenan bisa minta ke JTV, saya berikan cuklaknya, sehingga siapapun sebenarnya kalau membaca ini iso. Ya. Tapi karena banyak dan panjang, nah aku dewe kadang-kadang yang ngeluh, ini Iya, bagian di siku diwaca. Nah, Iya. itulah Cak Taufik. Oke, saya langsung ini, Prof. Sebenarnya kita mengundang Dinas Pendidikan Jawa Timur, tapi karena ada acara sama Pak Basuki punya waktu untuk masyarakat. Mungkin dinas masih banyak yang harus diusur, mbok gawe LPG apa-apa sing nyusun none. Pak Bas langsung guyu jenenge. Prof Warsono, ini bagaimana sih Dewan Pendidikan menanggapi persoalan tahapan memang perlu banyak ruang yang untuk masukkan. Aku sakjane nek cerita ngene eling aku sik kuliah tentang SPD sarjana penuh pendidikan ya jane ya. Prof, monggo Prof. Iya, terima kasih Pak Taufik. Selamat malam Pak Malam. Basuki, Pak Anton ya ini. Oke, sebetulnya kan ini pemerintah berupaya untuk memberikan fasilitas pendidikan ini secara adil, merata ya, supaya semua itu bisa mengakses pendidikan ini. Namun tentu saja oleh karena itu dibuatlah juklak tadi dengan berbagai pertimbangan, ada zonasi, ada afirmasi, ada prestasi, semua itu menjadi suatu bahan yang dipertimbangkan dalam rangka penerimaan siswa baru. Nah ini juklak dan juknisnya udah jelas dan kemudian ada ini. Jadi saya kira ini upaya pemerintah untuk berbuat secara adil supaya semua aspek itu bisa dipertimbangkan untuk memperoleh kesempatan masuk di sekolah ini. Ini sebetulnya kalau saya melihat semangatnya yaitu ini. Nah memang nanti tentu ada masalah itu karena ada keterbatasan sekolah negeri ini dibanding dengan seluruh calon peserta didik itu kan tidak memadai. Nah inilah yang kemudian seringkali menimbulkan problem kegundahan dari orang tua karena semua orang tua pengennya itu masuk di sekolah-sekolah yang diinginkan itu. Nah sementara ya, yang diinginkan itu ada keterbatasan. Ini yang ini. Tapi juga menunjukkan bahwa orang tua sebenarnya udah punya perhatian yang sangat besar terhadap pendidikan anak-anaknya. Sehingga orang tua seringkali
ya ikut terlibat dalam satu proses yang akhirnya kadang-kadang membuat orang tua menjadi pusing ya, karena sebenarnya harapan-harapannya tidak terpenuhi itu atau tidak tercapai. Prof, jumlah sekolah untuk SMA dan SMK yang ada di Jawa Timur itu baik negeri maupun swasta, atau negeri sudah berapa? Berapa? Kalau itu data saya tidak terlalu ini ya, 2.000-an ya kalau seluruh Jawa Timur ya ini sekolah negeri. Tapi kan ada sekolah ini kan ada negeri dan swasta ya ini, Pak Taufik. Nah, kenapa ada swasta itu? Sebetulnya swasta itu merupakan bentuk partisipasi masyarakat ya dalam rangka melayani pendidikan yang memang menjadi tanggung jawab pemerintah. Tetapi karena keterbatasan pemerintah, maka pemerintah memberi ruang bagi swasta untuk berpartisipasi. Karena pendidikan juga tanggung jawab bersama kan itu. Siap. Saya ngomong wis iki rada tambah. Bapak Kepala Sekolah, nah itu tahapannya begitu banyak, terutama sampean di SMK Negeri 1 Surabaya, Pak Dr. Anton. Repot nggak sih sebenarnya banyak? Kalau kemarin tidak ada jalur prestasi dan zonasi juga mungkin yang lain. Sekarang ada tambahan lagi. Saya kira masalah repot dan tidak, karena itu adalah merupakan gawe tiap tahunan. Artinya kita sudah terbiasa dengan melakukan PPDB dengan berbagai tahap. Saya kira kami di lapangan sudah menyiapkan segala sesuatunya terkait dengan pelaksanaan PPDB ini. Untuk orang tua nanti diharapkan memang bisa mempelajari hanya juknis secara umum, dan itu memang sudah ada tahapan-tahapan itu kapan, dan ini yang kadang-kadang lalai. Misalkan saat ini sedang proses input nilai dari sekolah asal SMP-nya. Nah, ini ketika SMP-nya itu tidak menginput data, ini diharapkan secara mandiri orang tua mampu mendampingi, mendampingi anak-anaknya, putra-putrinya untuk menginput data ini. Yen iku ono wong tua sing jangkep. Nek tukang tambal ban, tukang beca, tukang angkut-angkut sampah, wong-wonge cabas mbek aku sing ono nang rangka iku. Nah, itu gimana? Solusinya itu untuk barisan-barisan kelompok bawah tahapan itu ya apa, Pak Anton? Mungkin ada di sekolah ono khusus orang tua yang butuh pendampingan. Kalau kami sejak saat ini sudah membuka informasi di SMK 1 itu sudah tim dari bagian humas sudah kami siapkan untuk memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat. Silakan datang ke sekolah, kami siap melayani. Namun terkait dengan nilai dari sekolah asalnya, ini merupakan bagian dari yang harus dilakukan sekolah asalnya, SMP-nya atau MTS-nya yang harus mengupload itu. Ada sekolah yang namanya indeknya itu kalau tidak memenuhi tidak bisa menerima sekolah yang indek apa aja tadi? Indeks nilainya. Indeks pencapaian sekolah itu itu indeks sekolah itu yang tidak mencapai tidak boleh ke SMK Negeri 1 semua. Gini. Nah, itu kan ada aturannya, juklaknya begitu ya. Seperti ini. Terkait dengan nilai, masing-masing siswa itu dari sekolah asalnya kan mendapatkan SKL atau ijazah kan belum keluar, sekarang masih SKL. Nah, di situ kan sudah ada nilai rata, nilai rata-rata semester 1 sampai 5. Nah, itu nanti diberi porsi 50%. Nah, 50% ditambah 20% nilai akreditasi sekolah. Nah, ditambah lagi menjadi 30% indeks pencapaian. Nah, ini indeks pencapaian artinya lulusan SMP asal anak ini selama ini, nah yang punya data ini kan Dinas Pendidikan yang sudah memetakan. Nah, itu nanti sudah sistem yang akan mengatur. Sistem yang akan mengatur. Sistemnya siapa itu? Nah, yang sistem yang ada di Dinas Pendidikan. PPDB itu. Begitu sekolah itu mulai mengupload nilai rata sudah ada, kemudian nilai akreditasi kan sudah didapatkan, Mbak Pak Suki, dari sekolah masing-masing itu. Kemudian indeks sekolah itu kan dinas sudah punya datanya. Dinas sudah punya datanya. Sehingga ketika nilai itu dimasukkan rata ditambah 20% nilai akreditasi, kemudian 30% nilai indeks pencapaian yang di sekolah asalnya itu
Nah itulah nanti muncul menjadi nilai akhir. Ya. Nah nilai akhir itulah yang untuk bersaing di jalur prestasi akademik. Oke. Ya, gitu. Abbas, kalau ini yang diceritakan gampang karena podo pendidikan. Jadi metode iki tambah iki dibagi iki iso. Tapi tambal ban. Tukang apa resik-resik kampung kayak itu gimana proses bener. Tapi engko ya jawab iku. Iki marah persoalan konstituen, ojo sampai ngaku cedek mbek rakyat bingung padha ojo mumet, aku jak jane mumet. Ojo pindah channel, tetep nang acara Gak Cuma Cangkru. Gak cuma cangkruan, acarane gak cuma cangkruan. Apa gak cuma cangkruan. Kanca-kanca Jawa Timur nek awakmu gak wani gawon kerise langsung moro nang sekolah nek sampe nyapa? gak diterima. Lho gak diterima? Anakku lho, saya kan ono jalur iki juga apa iku ketua OSIS. Ketua OSIS? Terus Hafiz. Iya. Anakku wis tak kongkon dadi ketua OSIS. Tiba ada ketua preman. Kaya mboke. Ayo. Mas, saya bilang pendampingan untuk orang tua yang perlu daftar ya. Jadi harus dipahamkan juga bahwa pintu terkait dengan nilai itu hanya satu pintu kecil di tengah pintu besar semua. Karena pintu-pintu yang lain kayak zonasi itu masih berlaku, prestasi masih berlaku, sehingga memang agak sedikit menimbulkan tanda tanya. Tapi sebenarnya kalau kemudian digali ini bisa, dan pemerintah setelah mendapatkan masukan dari banyak pihak itu juga membuka kok. Banyak kemudian contoh misalkan begini. Misalkan afirmasi soal siswa yang ikut orang tuanya pindah. Kadang-kadang kan soal domisili saja bingung. Itu bahkan bisa domisili surat keterangan dari kelurahan, atau bahkan surat keterangan domisili tempat orang tua kerja, misalkan sekolah atau puskesmas juga boleh. Nggak perlu pindah kakak dulu ya. Domisili keterangan kelurahan aja cukup ya. Artinya banyak sih. Jadi mulai jalur afirmasi, pindah tugas orang tua, prestasi hasil lomba yang tadi disampaikan, prestasi nilai akademik ini salah satu kecil aja, tidak banyak. Termasuk jalur zonasi yang saya kira bisa dipantau oleh semua orang. Ini bagian dari kebijakan yang kita ambil di tengah keinginan kita, seperti yang disampaikan oleh Profesor Warsono, membuka ruang bagi semua masyarakat agar kemudian punya kesetaraan, punya akses loh. Tapi memang harus ada perkenan, termasuk mohon maaf selain disampaikan Pak Kepala Sekolah tadi. Kami juga sudah meminta Dinas Pendidikan itu untuk membuka banyak line. Jadi line nomor-nomor yang bisa diakses oleh siapapun. Dan itu kemudian sekarang sangat terbuka. Di Juknis juga ada. Di Juknis itu terakhir, di halaman terakhir, saya sampai hafal Pak Kepala Sekolah, itu ada kalau nggak salah kurang lebih sekitar 15 nomor yang kemudian accessible. Bisa orang bisa tanya apapun, soal apapun, mulai dari hal yang mereka butuhkan. Sehingga ini saya kira semoga bisa membantu lah. Dan cukup di WA, yang saya kira kuotanya bisa nunut di warung kopi. Ikulah. Gampangnya nek sumama dijelasno, tapi kan kene iki dadi tetep bingung. Senden-sendenane wong nang kampung, dadi ketua tulisane padha Pak Basuki. Tulisane mobil dinese tulisannya Dewan, tapi kan beda. Saya tetap ditanya. Prof, saya ingin tanya ini apakah ruang yang tadi disampaikan Pak Basuki ini menjadi sangat besar, dan mungkin ada sebuah, saya pertanyaannya, Dewan Pendidikan perlu nggak memberikan seperti pendampingan kepada masyarakat, walaupun di era digital tidak semua, bisa saja 10% orang masyarakat kita masih tidak punya sarana prasarana tersebut. Nah, harus seperti apa agar wajibnya orang sekolah ini bisa tertampung oleh pemerintah? Iya, terima kasih. Ini sebetulnya kalau kita lihat juknisnya juga udah sangat rinci dan tinggal membaca. Problematiknya memang seperti tadi yang disampaikan oleh Bang Topik tadi, bahwa tidak semua orang tua itu melek digital kan gitu kan. Ya, inilah yang harus didampingi ya, dan tadi ada sosialisasi dari Dinas sudah. Sekolah asal ini juga harus memberikan fasilitas terhadap orang tua ini. Jadi sekolah asal itu sebenarnya data-data kan dimasukkan dari sekolah asal ini.
Nah, bisa juga orang tua masukkan sendiri, tetapi tidak semua orang tua kan mampu. Oleh karena itu, pendampingan ini bisa dilakukan oleh siapa saja, ya ini yang mampu atau yang melek digital lah ini. Nah, termasuk misalkan tadi sekolah asal, lalu sekolah-sekolah yang jadi tujuan juga membuka ruang-ruang untuk akses itu. Mungkin juga misalkan di satu daerah, misalkan bisa saja kepala desa itu berinisiatif untuk memberikan ruang untuk fasilitas pendaftaran ini. Cara ini kan ada perlu ada jaringan internet dan sebagainya, perlu ada komputer, perlu ada ini kan ini. Nah, ini sebenarnya bisa dilakukan sehingga orang tua yang dibayangkan oleh Bang Topik tadi itu akan memperoleh kemudahan, bantuan, pendampingan dari orang-orang yang memang kemudian punya kepedulian. Dan ini diharapkan ini semua masyarakat harus peduli, jangan peduli terhadap anaknya sendiri saja. Karena siapapun juga yang dididik di pendidikan ini, hasilnya akan dinikmati oleh seluruh bangsa. Betul. Luar biasa ya. Ini ruang solusi yang mungkin tidak diketahui, tapi sebenarnya saya mengarahkan bahwa sebelum mereka lulus, sebelum mereka keluar, sekolah memberikan ruang advokasi kepada dipertemukan wali murid, dan karena tidak dipertemukan untuk ditagih, Pak, tambahan masukan. Tapi ini sampai anak sampai arep mlebu tonton loh. Ono sing kaya kameramen gak sekolah-sekolah, Pak, tapi ya lulus. Nah, saya ke Pak Kepala Sekolah nih. Waktu sumama kepada sekolah di bawah panjenengan, ada kan SMK ya, di bawah ke SMP, ada nggak komunikasi sehingga sekolah-sekolah terdekat yang masuk di wilayah zonasi juga ada komunikasi sehingga orang-orang juga paham, oh kudune koyo ngene nek mlebu ning SMK Negeri 1 jurusan ini ya mungkin gitu. Gini ya, terkait dengan itu, makanya tadi kan saya sampaikan, kami sudah membuka ruang, membuka ruang sejak Senin kemarin itu melayani masyarakat yang membutuhkan informasi terkait PPDB ini. Jalurnya apa saja, bagaimana mekanismenya, kapan pendaftarannya, dan sebagainya. Kami melayani setiap hari jam kerja, kami berikan keleluasaan kepada masyarakat untuk datang ke tempat kami. Ada ruangan khusus? Ada ruangan khusus. Yang di situ akan ada operator, juga ada bagian informasi yang memberikan gambaran. Iya. Di SMK 1 itu contohnya konsentrasi keahliannya apa saja? SMK Negeri 1 Surabaya, alamatnya? Di Jalan Wonokromo. Jalan Semia ya. Jalan Semia nomor 4 Wonokromo. Oke. Terus Pak. Ya, jadi biar mudah juga orang SMK Negeri 1 endi ngono paling mlebu nang kuburan karena Semia. Keliru nanti. Jadi seperti itu. Ini saya lakukan ini untuk mengantisipasi yang disampaikan tadi, Cak Taufik tadi, bahwa bagaimana yang tambal ban, bagaimana orang yang memang pemulung yang tidak tahu, jangankan pegang HP, laptop kan tidak mungkin itu, ya kemungkinannya kan kecil karena dengan kesibukannya itu. Kami membuka ruang untuk itu supaya mereka tidak salah di dalam melangkah, kemudian juga tidak terlambat ketika nanti kapan waktunya pendaftaran. Kami sudah membuka informasi seluas-luasnya kepada masyarakat. Itu bagian edukasi kami kepada masyarakat supaya mereka juga paham PPDB itu seperti apa, Jukningsa seperti apa, tata caranya seperti apa, itu kami semua sudah memberikan informasi. Apakah itu inisiatif dari SMK Negeri 1 atau perintah atau usulan atau tugas dari Dinas Pendidikan Provinsi? Saya kira dari dinas kan sudah memberikan sosialisasi kepada seluruh sekolah. Oh, inisiatif sendiri berarti? Tinggal sekarang menindaklanjuti, kan begitu ya. Menindaklanjuti dari apa yang disampaikan, karena ya memang ada mungkin ada banyak sekolah yang sudah melakukan. Tapi sifatnya mungkin ketika ada orang tua datang dilayani. Tapi kami sudah membuka ruang tersendiri, layanan tersendiri. Jadi ada beberapa petugas yang ada kami siapkan setiap hari. Ono tulisan resepsionis. Ya. Ruang tunggu. Ruang takon. Iya. Oke. Ada pertanyaan Anda? Indah terkesima kalau nonton Pak Anton cerita itu karena dia sering Pak nang sekitare anu sampean mau mangan. Anakku lho sampai tak jenengno ganti Hafiz yo gak ketrimo. Gak ketrimo. Arek iki lor. Kan jalur Hafiz ya toh. Tapi kalau ada Ya, Pak Suko ada di Zoom? Halo?
Oh, belum. Ini. Oke. Ini dari Maria Gunung Ayo. Anyar. Pak, bagaimana nasib Pak sopo? Maria. Ono Pak Basuki, ono Pak loro karo lah iki gak ono tulisane. Gak ono iki. Nagai sopo iki kan. Pak, bagaimana nasib anak yang tinggal di daerah yang tidak ada sekolah negeri dari jalur zonasi jaraknya 1 kilo lebih. Sementara nilainya pas-pasan untuk bersaing di jalur prestasi. Kemudian Robi warga Rungkut. Sebelum daftar sekolah, siswa ini harus mempunyai PIN untuk daftar. Apakah PIN ini bisa didaftarkan di semua jalur, baik jalur prestasi ataupun zonasi dan prestasi SMK. Kemudian Oke, tahan sih. Oke. Engkau mari ini dijawab. Yo. Aku langsung Pak Basuki tak aku jawab karena kepala dinas gitu arep dirangkep karo Pak Basuki. Yo gak teko Pak Bas. Mau rapat mbek panjenengan tapi aslinya gak teko. Kagen mi pangsit gak cuma cangkruan. Kanca-kanca Jawa Timur ketemu maneh karo wong galing ganteng lan ayu sak Jawa Timur cak monyo. Ya kan? Iki sangkep karo Pol PP gara-gara kemayu. Pak Dicul loh. Hah? Jarine gak usah ngopeni. Pak Bas jawaban Pak Bas. Ya. Baik, ada beberapa hal yang izinkan saya tanggapi. Pertama ngene, Cak. Kalau kemudian ada yang kepikiran, ini dulur-dulur yang tidak paham digital bagaimana. Ya. Kan kita juga penting lah menyadarkan lingkungan. Kita juga punya kepedulian sosial ndek tonggo. Ya. Kan bisa tanya pada anak, famili dan macam-macam. Ya. Memang kadang-kadang orang tua tidak bisa kita kejar untuk paham soal digital, tapi kan ponane iso, tonggone iso, termasuk Pak Lurahnya yang tadi sampaikan Pak Warsono bisa. Dan banyak lah. Nah, itu pertama. Kemudian yang kedua, memang dalam rangkaian proses ini itu kadang-kadang perlu banyak penjelasan. Ya. Contoh misalkan gini, saya ini kan termasuk orang yang banyak bertanya di Dewan. Saya pernah rotok ngomotot ini bagaimana katanya ada jalur prestasi. Tapi ternyata ini loh, ini prestasinya sudah jelas. Juara nasional A, B, C, D, tak sampaikan begitu. Dijawab dengan mesem sama Pak Kepala Dinas. Gini loh Pak Bas, yang dimaksud dengan prestasi itu adalah prestasi yang diakui oleh negara. Yang diselenggarakan oleh lembaga resmi. Kalau kemudian hanya lembaga-lembaga yang tidak resmi, mohon maaf, kami tidak punya alat ukur. Nah, misalkan hal gini. Hal-hal semacam ini memang harus ada banyak penjelasan. Dan saya kira sekali lagi, ruang untuk kemudian membuka itu, saya kira terbuka dengan membaca Juknis tadi. Betul. Nah, jawaban singkat lagi soal bagaimana terkait dengan non-zonasi. Ada banyak jalan. Bahkan di daerah-daerah yang tidak memiliki kuota internet pun, itu kita punya aturannya. Ada caranya. Yang penting komunikasi dengan pihak sekolah. Tetapi satu hal memang, negara tidak mampu menyediakan semua. Karena itu kita juga harus menghormati lembaga-lembaga pendidikan non-negeri yang sudah memberikan sumbangsi luar biasa juga. Itu juga tidak apa-apa untuk dilirik, untuk dilihat, karena itu juga bagian dari karya anak bangsa yang sama-sama untuk negeri ini. Oke, saya langsung ke Pak Suko nih. Pak Suko, tanpa ada pertanyaan, lewat batin kan sampai sudah bisa menjawab pertanyaan saya. Tapi kalau semua masih batinnya belum, karena ini cahaya batin Pak. Jadi saya kepingin tanya tentang kenapa mekanisme begitu banyak dan juga membuat ribut bagian orang. Pak sampai ojo mumet daftar SMA, SMK di Jawa Timur. Nah, menurut Dewan Pendidikan tadi sudah disampaikan oleh Prof. Warsono bahwa mudah sebenarnya jika sekolahan sebelumnya sudah melakukan pendekatan-pendekatan kepada wali murid. Namun perangkat itu tidak cukup katanya menurut Cak Basuki. Kalau semua pemerintah sendiri, eksekutif tidak juga menyediakan hal-hal tersebut sehingga semua komponen menjadi bagus, bisa selaras. Menurut Pak Suko harus seperti mana? Bagaimana pemerintah ini? Pak Suko? Mendengar Pak? Tidak kedengeran kayaknya. Halo Pak Suko? Saya tidak mendengar suaranya Mas Taufik di output saya. Ngapunten ya, mungkin di hacker sama Mas Taufik kayaknya ini. Iya, ya gimana? Saya mengikuti awal, saya langsung aja Mas Basuki, Mas Anton, Pak Warsono, selamat malam. Ya, monggo Pak, selamat malam. Saya senang acara ini. Monggo Pak, monggo.
Monggo Pak Suko, mungkin bisa nanggapi tentang bagaimana ya PDB tahun 2023 yang mungkin banyak orang menganggap ini agak rumit, agak sulit untuk masuk ke wilayah itu. Monggo Pak. Gak masuk. Halo. Ya ini alat teknisnya dari kita kayaknya sudah, kalau semua bukan persoalan Pak Suko. Bukan persoalan hacker menghacker, kayaknya memang tidak. Ya Pak Suko. Ya Mas Taufik, kita main kode-kode aja ya. Ya, gimana Pak Suko? Ya begini aja. Saya mengikuti Mas ya, Basuki, ngikutin Prof. Warsono, Mas Anton. Ya, monggo. Saya kira memang ini pelajaran berharga bahwa digitalisasi yang menjadi program dari Pak Warsono, Dewan Pendidikan menjadi harus dipercepat. Jadi kami memang mengusulkan kepada Gubernur, DPR, Mas Basuki khususnya agar dilakukan digitalisasi dalam sistem pendidikan kita. Nah, memang ini pekerjaan semua orang. Kalau belajar dari bagaimana cara masuk perguruan tinggi, sistem intake ini suatu hal yang biasa. Dengan begitu SMP atau madrasah sanawiyah ya yang masuk nanti ke aliyah itu atau ke SMA misalnya SMK pindah ke sana itu kualitasnya terjaga. Jadi biar sungguh-sungguh juga sekolahnya itu gitu loh. Karena itu ada namanya wakil kepala sekolah bidang humas. Nah saya justru meminta Mas Taufik ini dan kawan-kawan para NGO ini, mari kita duduk bareng sama Mas Suki, belajar ini lo caranya. Jangan kemudian masyarakat, iya memang saya tahu tukang tambal ban, kemudian tadi pemulung. Kalau Mas Taufik itu pemulung mobil, jadi bisa kaya, tapi yang pemulung level bawah itu kan juga harus dibantu. Demikianlah tugas itu. Jadi yang ini kita sedang mengalami disrupsi informasi digital yang luar biasa. Mas Taufik itu teleponnya ada 7 Pak, tapi ada orang yang teleponnya cuma 1 misalnya. Nah, Mas Taufik bisa menjadi duta PPMB atau apalah, jadi nanti ditugaskan keliling itu akan membantu. Hanya dengan cara rembukan, menyelesaikan persoalan, saya kira itu bisa selesai. Kalau sistem indeks nilai itu sudah secara saintifik, secara ilmiah sudah bagus dan didiskusikan. Tinggal sekarang adalah bagaimana informasi ini disampaikan seluas-luasnya pada publik. Saya kira Mas Basuki tinggal bukan menugaskan, nanti dosa ke Mas Taufik ya, memohon kepada Mas Taufik ini kan. Mas Taufik itu kan kepala dinas komunikasi swasta Mas, jadi saya kira dia didukung untuk menjadi ngaten ya. Saya tadi nangkap aja, cuman suara kan belum masuk ke sini. Iya, suaranya belum masuk. Yang siap Pak. Teman-temannya itu yang menghacker saya. Iya. Terima kasih. Pak Basuki ada pertanyaan biar gak masuk wilayahnya Pak Suko. Ini tadi pemulung rombengnya melebu-melebu kabeh. Ayo pertanyaannya apa dah? Ini berikutnya dari Ririn di Surabaya. Ya. Sekolah nang Jatim larang, SMK ketokane gratis. Tapi bayar lain-lainnya juga mahal. Iki bener ta? Bayar lainnya iku apa? Lah karo praktek biasane ya kan? Iki bener ta 20% APBD untuk pendidikan. Buktinya masih ada yang harus tebus ijazah. Kemudian ini berikutnya catat tolong sampai di Surabaya Utara gak ono SMK negeri. Surabaya Utara? Daerah Bulak. Kapan ada pembangunan? Besok dibangunkan sama Cak Taufik ya. Omaku dewe Bulak. Oh daerah Bulak. Paraiku misalnya. Berikutnya ini dari Sony di Gubeng. Ya. Tahun ini ada aturan baru terkait faktor indeks sekolah. Siswa yang nilai rata-ratanya bagus jadi rendah nilainya karena indeks sekolahnya juga kecil. Apa ini demi keadilan? Oke, Pak Basuki, kalau jumlah penduduk yang lahir butuh sekolah banyak, kenapa tidak segera juga pemerintah menyiapkan sarana prasarana? Kalau itu kita lihat tuh tanah-tanah yang kadang-kadang kosong, langsung ini kan banyak permintaan sampai sekolah nggak ono SMK. Monggo Pak Bas. Ya, saya juga memberikan komparasi data yang berbeda bahwa di banyak daerah itu banyak sekolah, terutama SD, itu yang sudah mulai tutup karena tidak punya murid. Nah, kok piye? Artinya apa? Artinya memang ini sama lah dan yang terjadi di Jepang dan macam-macam itu saya kira sama. Nah, memang tugas kita adalah memaksimalkan semua potensi dan semua kualitas yang sedang kita inginkan agar kemudian ini sesuai dengan harapan bersama. Tapi bahwa
ada target-target misalnya penyampaian visi misi sekolah gratis. Ternyata kok kemudian tidak tercapai. Ya karena memang posisi sekolah itu berbeda-beda antara satu sekolah dengan sekolah yang lain. Ya. Kalau sekolahnya itu kemudian memiliki standar yang biasa-biasa saja, itu kemudian bisa saja sebenarnya gratis. Tetapi ketika kemudian ada tuntutan agar kemudian pelayanan pendidikannya ada peningkatan, fasilitasnya lebih bagus, maka kemudian orang tua wali murid yang kemudian mendorong, Pak, masa kemudian kita sekolah 3 tahun di sini anak saya tidak pernah sholat, udah Pak, kita urunan buat masjid. Ya hal-hal semacam itu kan kami juga setelah kami turun kami tahu kemudian ini memang sesuatu yang menjadi keinginan banyak orang, walaupun sekali lagi tidak selalu sama keinginan antara satu dengan yang lain. Saya sudah 3 tahun anak saya kepanasan, tolong berikan kip. Enggak, kok tuku kepet. Pak Prof Warsono, Prof. Ya, ini ada pertanyaan tadi, sekolah di mana-mana ada dibutuhkan tempat. Nah, kalau semua meningkatkan kualitas tempat, tapi tempatnya yang sekolah juga banyak, tapi menurut Pak Basuki tadi, di daerah yang lain juga banyak sekolah tapi sudah nggak ada muridnya. Gimana Dewan Pendidikan menanggapi ini, Prof? Monggo, Prof. Oke, pertama tadi kaitannya dengan satu daerah yang tidak ada sekolah negeri kan itu. Iya. Yonasi ini sebetulnya kan salah satu Yonasi itu tidak hanya satu sekolah kan. Kalau saya lihat ada 3 sekolah kan itu. Artinya apa? Sebenarnya Yonasi itu tidak semata-mata berdasarkan suatu jarak real gitu, tetapi misalkan di satu wilayah itu ada berapa sekolah, ya, meskipun seringkali berdekatan, tapi ini kan kemudian bisa dibagi. Oh, sekolah ini dibagi dalam zonasi, misalkan di Surabaya itu kan SMA ya, SMA 5, SMA 24 itu kan satu lokasi kan. Iya. Nah, ini dalam konteks ini sebenarnya bisa disiasati. Oke. Dalam 5 sekolah itu dibagi jadi 5 yonasi misalkan itu. Ya ini jadi untuk memberi kesempatan semua orang ini, karena kalau hanya berbasis jarak real itu nanti pasti akan ada masalah itu. Tetapi itu sebetulnya secara teknis itu ini seperti matematika itu, jumlahnya berapa dibagi menjadi berapa. Itu aja ini, sehingga nanti hitung-hitungan yonasinya itu ada yang memang jaraknya jauh bersaing dengan yang jaraknya jauh kan itu. Iya. Jadi ini lalu ini satu sisi. Yang kedua sebetulnya bisa juga ini kita membangun suatu pola pendidikan satu atap ya, misalkan ini. Jadi tidak harus membuka sekolah baru, gitu, tidak harus membuka sekolah baru, tetapi memanfaatkan gedung-gedung sekolah yang sudah ada. Misalkan tadi ada sekolah-sekolah yang kosong SD, sehingga itu dipakai sebagai satu tempat proses belajar mengajar dari cloning dari suatu sekolah SMK itu. Misalkan SMA X misalkan mengkloning itu menjadi SMA X yang kedua di satu tempat sekolah yang tadi gedung-gedung yang tidak terpakai itu. Saya kira itu menghemat biaya, tidak harus membangun gedung, tetapi memanfaatkan gedung yang ada dan kemudian dipakai untuk proses belajar mengajar ya sesuai dengan satuan pendidikannya itu. Sehingga tidak harus mengeluarkan biaya, karena membangun gedung juga tentu saja butuh biaya. Butuh biaya, siap. Oke, baik. Makasih Prof. Aku tenanan setuju Mbak Prof itu. Karena kadang-kadang belajar nggak butuh gedung. Aku biyen yo belajar nang wit-witan. Obong tubuh nyembah watu. Aja pindah channel tetep nang acara Gak Cuma Cangkruan. Kabeh pemulung jare dewa dewe. Gak cuma cangkruan. Konco-konco Jawa Timur pancene pemulunge wong ganteng sak Jawa Timur tetep oleh cewek ayu-ayu. Iki ngene di gua tak gowo. Pak Anton, ini nih untuk daftar SMK mulai kapan sampai kapan, SMA mulai kapan sampai kapan, katanya harus ngambil PIN. Nah itu PIN-nya itu bisa ditukar uang nggak? Oh enggak. Ikut ATM loh. PIN ATM yang ditukar uang. Baik, keperucut. Jadi gini, terkait dengan pendaftaran itu kan memang di salah satu mekanismenya itu ada tahapan pengambilan PIN. Ya. Nah, mulai tanggal 12 itu nanti
sudah mulai bisa mengambil PIN sampai tanggal 2 Juli nanti. SMK, SMA? SMK, SMA. Oh, bareng ya. Jadi tinggal nanti ini masing-masing dari orang tua itu juga mengingatkan anaknya bahwa PIN itu nanti kan harus ketika mau mengambil PIN harus mengupload beberapa data lewat NPSN sekolah, mengisi NISN, kemudian ada lagi mengupload termasuk KK. Jangan lupa kalau SMK memang harus mengurus surat keterangan sehat. Oh, ya, yang menyatakan tidak buta warna. Buta warna. Itu. Nah, nanti proses itu bisa dilakukan di mana saja, ya. Kemudian baru 3 hari setelah proses bisa di-download untuk proses pendaftarannya. Seperti itu. Terima kasih, Pak. Pak Basuki, mungkin ada yang ingin sampaikan kepada pemerintah dengan sekian sambrek persoalan bisa dimudahkan lah untuk dari DPR ke depannya. Ya, terima kasih, Cak Taufik. Jadi pertama, pendidikan ini sebuah kebutuhan. Karena itu jangan panik. Kalau kemudian ada persoalan, ada kendala, jangan buru-buru berputus asa, jangan buru-buru menyerah, kemudian memutuskan tidak belajar. Bertanya saja, bahkan kalau kemudian terpaksa tidak berhasil di sekolah negeri, masih banyak lembaga swasta yang juga memberikan kemudahan. Teramat banyak kita punya BOS, kita punya beasiswa-beasiswa yang kemudian bisa dinikmati melalui lembaga-lembaga non pemerintah, artinya lembaga-lembaga swasta. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang terakhir, jangan mau ditipu dengan harus mau membayar A, B, C, D, E, F, G. Karena kita semua, bahkan bukan hanya DPRD, kami melibatkan kepolisian menjaga agar kemudian ini semua terjaga dengan baik. Bismillah, pendidikan harus berdiri di atas kebaikan. Terima kasih, Pak. Pak Suko, mungkin ada closing statement yang disampaikan kepada masyarakat di Jawa Timur. Monggo, Pak. Pak Suko, monggo Pak Suko. Pak Suko, Pak Suko silakan kalau ada yang ingin disampaikan. Ya, silakan Pak. Untuk Pampean, monggo Pak Suko. Siap Mas Taufik, jadi saya ini ngikuti lewat streaming juga Mas Basuki tadi. Saya cuma gini aja, dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik adalah hak informasi publik harus sampai rakyat. Karena itu bagi Mas Basuki, kalau misalnya, saya kira lewat GTV ini bagus ya, kalau perlu siarannya sehari 3 kali cangkruan ini. Jadi biar tahu. Satu, yang kedua harus keliling. Saya sepakat dengan Prof. Warsono, misalnya zonasi itu memang ada problem sendiri. Batas administratif itu kadang malah tidak terlalu bagus. Yang perlu ditengarai Mas Bas, mungkin pergerakan mutasi ya. Di penduduk capil di daerah juga harus dihitung, karena biasanya pada hari ini minta mutasi, pindah kos, dan sebagainya. Jadi hanya dengan kejujuran, informasi dibuka belak-belakan, saya kira PPDB ini di samping belajar demokrasi harus belajar tentang kejujuran ya, data-data apa adanya gitu. Kadang-kadang data direkayasa. Saya kira Jawa Timur sudah melakukan satu data sistem itu yang tidak memungkinkan nanti ke depan seperti itu. Bahwa sistem ini masih ada bolong-bolong sana-sini, saya kira bisa diselesaikan dengan komunikasi. Tapi pesan penting saya adalah Mas Taufik terus jadi duta pendaftaran SMK, karena dia itu kalau nggak salah sarjana pendidikan. Iya, penuh derita Pak Warsono langsung langka itu. Walaupun saya tahu Mas Taufik juga nggak salah 16 atau 20 semester ya Pak Warsono. Iya. Terus no Pak, terus no. Mendalami ilmu pengetahuan. Ilmu sihir. Terima kasih Pak Suko. Prof, silakan. Mohon saya dibela Prof. Untuk Rasul kayak gini. Pak Santo diajak keliling dari kamu Iya. Bicara pendidikan informasi. Masyarakat juga harus diangkat, diangkat pengetahuannya. Terima kasih. Tapi dengan rombongnya itu yang mak-mak itu, pidato ini mesti wanter itu. Nanti kita ajak. Saya kira problem PDB bisa diselesaikan dengan cara cangkruan semacam. Terima kasih Mas Suko. Sip. Prof. Warsono, monggo ada statement yang perlu untuk ditekankan lagi agar ojo mumet daftar SMA dan SMK di Jawa Timur. Monggo Prof. Ya, saya hanya mengimbau pada semua pihak ya, ini termasuk masyarakat, orang tua atau siapapun juga peduli terhadap pendidikan ini, dan peduli ini bukan hanya untuk anak kita sendiri, tapi anak-anak bangsa ini. Oleh karena itu,
bantulah jika ada tetangga atau siapapun juga yang mengalami kesulitan. Karena dengan keberhasilan pendidikan seorang anak bangsa ini adalah aset negara yang disediakan ini. Jadi saya kira ini pesan saya, marilah kita semua peduli dan berpartisipasi untuk membantu ya siapa juga warga masyarakat yang kurang paham tentang teknologi dan sebagainya, kita bantu. Karena bantuan yang kita berikan sebetulnya kembali pada kita. Nanti kalau anak-anak mereka sukses menjadi pemimpin bangsa, kita pun akan menikmati itu semua. Saya kira itu mungkin. Baik, terima kasih Prof, terima kasih. Semoga informasi ojo mumet daftar SMK dan SMA di Jawa Timur itu bisa memberikan jawaban buat kita semua. Ada situs ppdb.jatimprof.go.id, ini bisa diakses oleh kawan-kawan kalau ingin juga mendapatkan informasi kapan dan pelaksanaannya dan kemudahannya seperti apa. Konco-konco, anakmu adalah anakku dan anakku adalah anakmu, karena dia adalah anak-anak Indonesia. Dia, saya, Pak Basuki, Pak Anton akan sirna dengan begitu saja kalau sudah waktunya. Maka yang melanjutkan bangsa ini adalah anak-anak kita. Anaknya Pak Anton, anaknya Pak Basuki, dan anak saya. Dialah anak-anak Indonesia. Semoga kita mengajarkan kepada, seperti yang sampaikan Prof. Warsono tadi, mereka adalah penerus kita, maka berilah yang terbaik buat mereka, berikan landasan yang terbaik, karena mereka adalah yang memberikan kebaikan untuk selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru adalah pembimbing masa depan. Guru adalah pencipta harapan. Guruku menangis terseduh-seduh melihat masa depanku terkoyak.